warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lagi nyoba, lucu banget ya ini, apa namanya tuh, aplikasi. Ini jadi kelihatan saya lagi bobo. Sebetulnya ini enak banget kalau misalnya pas tidur kayak gini langsung ada aplikasi ini. Jadi saya lagi coba pakai aplikasi dan Masya Allah luar biasa banget di Facebook ini. Dan saya sangat merasakan Facebook ini bagaimana membuat saya terus berkembang hanya dengan online, 99% online saja. Dan hari ini saya pengen sharing kepada teman-teman terkait dengan apa itu IIDB gitu, karena banyak banget member yang masuk dan kemudian mereka masih bingung IIDB itu apa sih gitu. Dan untuk teman-teman yang sekarang lagi join dan pengen tahu tentang IIDB, silahkan langsung tanya aja, tanya sebanyak-banyaknya. Pokoknya ini lebih kepada biar lebih kenal sama IIDB. Dan saya mau cerita dulu terkait dengan sejarahnya IIDB. Jadi teman-teman, sebelum ada ibu-ibu doyan bisnis itu kita punya, saya mendirikan yang namanya ibu-ibu doyan nulis. Karena background saya itu adalah seorang penulis dan saya pengen sharing kepada lebih banyak perempuan bahwa menulis itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan kapanpun, dikerjakan dimanapun gitu, dan dikerjakan oleh siapapun, termasuk salah satunya adalah perempuan. Dan saya akhirnya pada 24 Mei 2010 saya mendirikan Ibu-Ibu Doyan Nulis, dimana saya itu selalu sharing di sana tentang aktivitas menulis dan mengajak para ibu untuk menulis, dan kemudian mendidik mereka menulis. Dan akhirnya mereka itu disalurkan melalui perusahaan yang saya miliki, yaitu InScript Writing. Dari tahun 2010 mulai menetaslah penulis-penulis dari kalangan ibu rumah tangga. Yang menjadi masalah adalah pada saat saya membangun Ibu-Ibu Doyan Nulis, banyak yang kemudian iklan aja di sana ya gitu kan, iklan aja di grup Ibu-Ibu Doyan Nulis, dan iklannya itu adalah macam-macam, pokoknya iklan bisnis mulai dari MLM, tahu, tempe, baju, topi kayak begini. Masya Allah, pokoknya di Ibu-Ibu Doyan Nulis itu akhirnya pada protes karena banyak ibu-ibu yang beriklan bisnis. Kemudian saya langsung kunci, kemudian saya langsung bikin peraturan tidak boleh beriklan di Ibu-Ibu Doyan Nulis yang selain dunia penulisan. Nah, tapi kemudian saya diserang nih sama anggota Ibu-Ibu Doyan Nulis, atuh teteh, dah saya teh nggak bisa nulis, saya mah bisanya bisnis. Dan saya ngelihat bahwa potensi di Ibu-Ibu Doyan Nulis itu bagus teteh, saya pengen membranding produk saya. Dan akhirnya yang saya lakukan kemudian adalah membuat yang namanya Ibu-Ibu Doyan Bisnis pada 8 Oktober 2011 gitu. Jadi fungsinya awalnya itu adalah untuk mengakomodir ibu-ibu yang memang dia mungkin belum tergerak untuk bisa nulis, tetapi dia sudah memiliki bisnis yang harus dia branding. Jadi waktu itu teman-teman di Ibu-Ibu Doyan Bisnis itu semua orang boleh beriklan, pokoknya udah kayak pasar aja. Iklannya itu biasanya adalah iklan yang memang benar-benar iklan keras atau hard selling. Jadi kalau misalnya langsung iklan, mau kemana teteh? Keluar. Oke. Oh, ini anak saya mau main sepeda. Oke. Intinya adalah pada waktu itu saya langsung oke lah, silahkan gitu kan. Nah, ini yang membuat saya kemudian berpikir bahwa Ibu-Ibu Doyan Bisnis itu memang kalau tidak dikunci dengan member yang semakin bertambah sekarang, pasti bakalan lebih banyak yang iklan gitu. Jadi postingan-postingan yang lebih penting, misalnya kayak live saya seperti ini, kemudian saya kasih tips, atau kemudian saya juga misalnya kasih tips apalah, atau tim saya juga kasih tips tentang optimasi WhatsApp atau tentang apapun, saya rasa bakalan tenggelam sama iklan-iklan yang memang diposting oleh para anggota. Jadi anggota juga harus tahu kenapa saya memutuskan untuk mengunci gitu kan, untuk mengunci pintu grup IIDB. Jadi lebih banyak saya yang posting dan tim saya yang posting. Nah, kemudian 8 Oktober IIDB mulai berdiri, kemudian saya mulai bikin peraturan-peraturan gitu ya yang bikin anggota nyaman. Intinya adalah di Ibu-Ibu Doyan Bisnis ini teman-teman bisa belajar tentang apa saja. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ada kelas, kemudian ada buku, itu adalah salah satu
hal yang saya siapkan kepada teman-teman untuk bisa mendampingi teman-teman dalam berbisnis. Jadi bisnisnya terserah teman-teman mau bisnis apa saja. Meskipun mungkin di IDB saya sering sharing tentang bisnis yang saya jalankan. Nah, itu adalah bagian daripada edukasi branding bahwa saya adalah pebisnis di bidang ini. Bukan hanya punya komunitas ibu-ibu dan bisnis, tapi saya juga adalah seorang pebisnis. Jadi member IIDB itu siapa? Member IIDB itu yang paling penting adalah perempuan gitu. Jadi perempuan silahkan gitu kan, perempuan tidak akan saya filter, mereka boleh masuk kapan saja ke IIDB. Tapi sekarang saya sering lihat laki-laki, nah itu dia gitu, laki-laki masuk karena tidak terfilter biasanya, atau memang ada yang sudah minta izin pada saya, karena saya sendiri juga merasa aduh kasihan nih laki-laki yang sebagai tulang punggung ini banyak yang kena PHK, banyak yang kemudian dia tidak mendapatkan akses untuk belajar dengan sangat baik. Mereka boleh gitu saya izinkan, tetapi mereka tidak boleh berinteraksi di sini. Jadi mereka hanya silent saja. Jadi member IIDB itu secara spesifik adalah ibu rumah tangga dan mereka adalah yang berbisnis online. Seperti yang nonton saat ini, mereka adalah berbisnis online. Seperti Anda juga yang berbisnis online. Termasuk saya pun adalah pebisnis online yang 99% saya menjalankan fungsi saya sebagai pebisnis online. Yang jualannya di mana? Ya online. Apa yang dilakukan di IDB gitu, peraturan apa yang dilakukan di IDB? Peraturan di IDB ini memang teman-teman tidak boleh beriklan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa beriklan dengan sangat baik gitu. Kebanyakan iklannya itu adalah hard selling gitu. Kebanyakan iklannya itu adalah cuma posting iklan saja. Meskipun teman-teman lihat juga saya kadang-kadang beriklan dengan pola seperti itu, tapi saya jauh lebih banyak melakukan sharing-sharing yang bermanfaat kepada teman-teman IDB gitu. Kalaupun misalnya saya ada iklan yang itu sifatnya adalah iklan dari perusahaan saya, itu adalah 1% dibandingkan 99% ya saya lebih banyak melakukan yang sharing interaktif atau sharing-sharing melalui live ataupun postingan di sosial media grupnya IDB saat ini. Di IDB sendiri sebetulnya sudah ada dua ketua umum. Yang pertama itu adalah Rozarianita dari Tangerang dan kemudian dilanjutkan oleh Hayati Fauziah gitu kan. Kalau teman-teman lihat Hayati Fauziah juga suka muncul di IDB dan biasanya Hayati Fauziah lah yang mengatur kopdar-kopdar secara offline gitu kan. Jadi Hayati Fauziah atau dipanggil Ozi ini adalah sahabat saya dan dia itu memang kuatnya di kegiatan offline karena beliau ini sudah melakukan banyak sekali pameran dan bahkan sudah sampai ke luar negeri ke beberapa negara. Jadi memang cocok banget. Jadi saya lebih banyak di online dan beliau banyaknya di offline. Selain di ketua umum, IIDB juga punya korwil-korwil di wilayah tertentu. Korwil itu adalah koordinator wilayah. Jadi ada koordinator wilayah dan itu dari kabupaten dan kecamatan ya teman-teman, kabupaten dan kota. Jadi bukan per provinsi. Jadi misalnya ada di Bandung sendiri juga ada Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Utara gitu kan, atau Kabupaten Bandung dan Kota Madya Bandung. Kemudian ada Sidoarjo, kemudian ada Surabaya, itu sudah di Jember gitu kan, itu sudah punya korwil-korwilnya sendiri. Sayang banget karena kita ada di masa pandemi, jadi saya memang tidak melanjutkan untuk keliling wilayah Jawa gitu kan. Jadi mudah-mudahan kemudian saya ganti dengan live seperti ini juga mudah-mudahan impactnya tetap sama gitu. Kalau offline saya harus pakai kereta dulu gitu kan, atau pakai pesawat dulu untuk mencapai satu wilayah, atau bahkan saya juga biasanya bawa kendaraan sendiri gitu kan. Tapi kalau dengan live seperti ini saya pikir saya bisa kapan saja atau anytime bisa share kepada teman-teman gitu kan. Korwil Bogor itu ada juga Korwil Bogor dan nanti teman-teman saya akan share korwil-korwilnya di mana saja, termasuk IIDB juga sudah punya website yaitu webin.com gitu kan. Jadi sebenarnya iidbin.com. Jadi nanti sebenarnya teman-teman juga bisa mengakses IIDB itu dengan sangat leluasa, bisa di Facebook group, bisa di website juga. Dan sekarang saya sedang mengumpulkan juga untuk form anggota IIDB, dan nanti live saya ini akan saya pin up di atas sehingga yang baru join akan akan lebih kenal dengan yang namanya IIDB. Karena sekarang ini IIDB itu
apa ya, bisa dibilang satu hari itu bisa sekitar 500 sampai 1000 orang yang join, dan rata-rata mereka itu dijoinkan oleh temennya atau diundang oleh temennya, dan mereka nggak ngerti ini grup apaan ya, ini kok rame banget ya gitu kan, kayak gitu. Terus kemudian ini apa, 99% iklan sharing, tema sharing sesuai produk yang dijual atau apa saja gitu. Yang penting adalah saya sendiri di IDB ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang parenting, ngomongin tentang pernikahan. Yang penting adalah apa yang saya sharingkan itu bermanfaat, dan 1% ya baru saya beriklan di IDB yang suka saya pin up di IDB. Kemudian itu ya kegiatan IDB, kita akan live kayak begini. Kita nanti kalau sudah selesai masa pandemi atau PSBB, kita akan kopdaran di kota-kota masing-masing gitu, dan mudah-mudahan ini akan semakin mempererat kita. Saya sendiri juga punya target bahwa IIDB itu akan mencapai 1 juta member pertama gitu, dan sekarang sudah mulai bergerak banget. Sekarang IIDB saya coba lihat ya ada berapa. IIDB itu sekarang ada 86 member gitu kan, 86.000 member, udah masya Allah banget. Itu mau mencapai 100.000 pertama untuk IIDB, dan mudah-mudahan untuk mencapai 1 juta pertama itu kita udah bisa lebih enak lagi gitu kan. Maksudnya sudah semakin banyak orang yang terlibat, apalagi untuk mencapai 1 juta pertama ini saya sudah menyiapkan yaitu pasukan gaji harian gitu. Nah ini teman-teman banyak yang nanya, Teteh gaji harian itu apa? Gaji harian itu adalah pasukan di IDB yang saya minta setiap hari mengundang teman-temannya untuk join ke IDB, dan kalau mereka mengundang sampai 2000 orang, mereka mendapatkan gaji 100.000 per hari. Jadi artinya semua orang anggota IDB ini berpotensi bisa dapat penghasilan juga dari IDB. Jadi saya tuh kegiatan di IDB bukan hanya kalau teman-teman gini, cuma Teh Indari aja yang bisa iklan atau timnya Teh Indari yang bisa iklan. Tidak begitu. Sebetulnya yang saya lakukan di IDB itu adalah satu, saya tetap membuat teman-teman ini bisa selalu bertumbuh dengan bisnis apapun yang teman-teman jalankan. Melalui apa? Melalui aktivitas sharing, aktivitas belajar, aktivitas baca buku, aktivitas tips, aktivitas live yang saya kerjakan atau yang saya dan tim lakukan di IDB gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang nawarin buku, ada yang nawarin kelas, itu adalah salah satu cara saya agar teman-teman di IDB itu bukan hanya sekadar seorang penjual, tapi penjual plus. Adapun kalau misalnya saya beriklan tentang Xiaomi, karena saya juga co-foundernya Xiaomi, kemudian saya beriklan tentang produk-produk saya, itu adalah salah satu peluang yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi terserah teman-teman mau berbisnis dengan bisnisnya sendiri atau mau ikut pasukan saya, pilihannya ada di teman-teman sendiri. Saya sekarang bikin pasukan 10 juta, itu adalah untuk merespon bagaimana kondisi saat ini di masa pandemi. Ada 6 juta orang yang di PHK teman-teman. Dan saya berpikir bahwa 6 juta orang itu biasanya rata-rata mereka minus dengan yang namanya bisnis online. Nah makanya saya ajak untuk mereka yang sedang di PHK, mereka yang sedang sulit saat ini untuk join di bisnis yang saya jalankan. Kenapa? Karena bisnis yang saya jalankan juga sebetulnya bisa diimplementasikan untuk bisnis Anda kalau Anda punya bisnis. Karena apa? Karena di saya itu ada yang namanya itu mentoring sepanjang masa. Sepanjang teman-teman menjadi pasukan saya, teman-teman akan mendapatkan yang namanya pendampingan bisnis setiap hari. Sehingga artinya otot belajar, otot baca, ataupun otot untuk actionnya itu semakin kuat setiap hari. Dan biasanya saya berikan itu pada saat subuh. Jadi begitu bangun subuh gitu kan, bangun teman-teman itu saya gebrak-gebrak untuk sholat tahajud, kemudian baca Quran, kemudian mulai belajar. Intinya adalah setiap hari sudah punya yang namanya amunisi. Nah, jadi teman-teman mohon maaf untuk yang bisa posting di IDB gitu kan, itu adalah hanya saya sebagai foundernya dan tim saya. Di sini juga Dian bisa gitu, karena Dian adalah founder dari Xiaomi dan juga partner saya di IDB gitu, dan juga ketua umum bisa posting juga. Nah tapi ada fasilitas lain, biasanya saya akan kasih siapa yang jualan, silahkan promosi Anda, kemudian teman-teman bisa posting di komennya. Termasuk juga saya memberikan fasilitas untuk endorse. Jadi teman-teman bisa mengirimkan produk seperti ini. Ini saya dapat kiriman dari Ibu Ayang. Waktu itu saya bilang bahwa saya lagi
seret nih gitu kan, tenggorokannya tiba-tiba Bu Ayang inbox, kemudian Teh Indari cobain ya madu saya supaya lebih cepat sehat tenggorokannya. Nah, jadi saya akan bantu teman-teman untuk mengendorse produknya gitu kan di IDB setiap saya live gitu kan. Dan pada saat saya live seperti itu, saya akan endorse apa sih kelebihan dari produk Anda, apa sih kekurangannya. Jangan baper kalau saya bilang ke produk Anda punya kekurangan. Kalau produknya Mbak Suhita jujur saya belum coba gitu kan, tapi insya Allah akan saya coba hari ini. Tapi dari kemasannya saja saya rasa ini keren banget gitu. Jadi sampai ke packaging saya akan kasih masukan kepada anggota IDB. Tujuannya cuma satu teman-teman, tujuannya adalah supaya bisnis teman-teman bertumbuh. Karena sebetulnya kami pun mencari loh rekanan dari IIDB. Kami ini adalah kami ini adalah distribusi berbagai produk. Salah satunya sekarang adalah produk frozen food. Jadi kami selalu mencari orang-orang di IDB yang mereka sudah memiliki kualitas produknya sangat bagus dan packagingnya sangat bagus gitu. Salah satunya adalah Mbak Indah, di sini ada Mbak Titin yang produknya sudah kami distribusikan di Kunikita. Bahkan Mbak Indah sendiri dengan produk Bos Muda itu dari bulan pertama itu terjual ratusan piece, bulan kedua sudah mulai ribuan piece. Karena apa? Karena kualitas produknya terjaga dan permintaan kami juga diakomodir oleh Mbak Indah. Contohnya packagingnya harus bagus, rasanya juga harus oke. Jadi melalui yang namanya validasi. Jadi akan sulit buat teman-teman kalau tidak punya ilmu dalam berbisnis. Dan IIDB adalah salah satu tempat untuk bisa teman-teman itu update dan upgrade ilmu kapan saja. Karena setiap saat, setiap hari IIDB itu rame banget. Setiap posting bisa ratusan komen, bisa ribuan komen. Dan kami juga mengeluarkan kelas-kelas yang memang menunjang sekali untuk teman-teman ini bertumbuh. Ada kelas optimasi WhatsApp, ada kelas learning all about Facebook, kemudian ada kelas Instagram, ada kelas membuat video, ada kelas nanti tentang Telegram, kemudian ada kelas desain, kemudian ada kelas dan banyak kelas-kelas yang lainnya. Sampai untuk jadi reseller saja itu sudah kami siapkan kelasnya. Jadi kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Saya di Pangkalan Bun Kalteng, ada nggak teh korwilnya? Nanti bisa lihat ya untuk korwilnya. Kemudian di sini Kopdar EPJ belum ada lagi, belum ada gitu kan. Kemudian ada yang nanya 2000 orang dalam sehari itu dalam sehari bisa nggak teh? Oh bisa banget. Teman-teman sudah banyak orang yang dia sudah mendapatkan gaji harian dari IIDB, satu hari 100.000 dan selalu semangat. Dan salah satunya adalah dengan menginvite teman dalam satu hari 2.000 orang. Kemudian teh pangling saya itu ada tambahan tutup kepala. Iya ini lagi coba aplikasi. Masya Allah. Kemudian betul teh sangat bermanfaat join dengan Instrip IIDB, banyak ilmu yang dapat digali dari yang tidak paham menjadi paham. Kemudian ilmu marketing semenjak gabung di IIDB perlahan-lahan dapat menguasai. Selain itu pangsa pasar jadi yang sudah disediakan jadi lebih mudah memasarkan produk. Nah itu gitu. Jadi teman-teman belajar lebih banyak di IIDB gitu kan. Teman-teman walaupun tidak bisa beriklan di IDB karena iklannya itu akan saya buka nanti pagi ini, saya akan buka untuk iklan IDB juga, nanti teman-teman bisa posting. Tapi teman-teman bisa belajar dari setiap ilmu yang saya sampaikan, pengalaman-pengalaman dari tim-tim saya, sehingga akhirnya teman-teman bisa action sendiri gitu kan, untuk akhirnya bisa mengimplementasikan dari pengalaman dan sharing kami gitu. Jadi jangan khawatir, IIDB itu adalah lumbungnya ilmu. Walaupun teman-teman belum bisa beriklan secara total gitu, nggak bisa posting di wallnya IIDB, nggak masalah. Yang penting adalah ilmu-ilmu yang kami berikan bisa menjadi salah satu jalan bahwa teman-teman ini bisa implementasikan di grup yang lain. Salah satunya adalah di IIDB. Teman-teman lihat, ini adalah grup kolam yang saya buat 9 tahun yang lalu kan berarti ya. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah buat grup seperti IDB. Bagaimana teman-teman ini bisa mengeksplorasi grup, lebih banyak orang yang merasa bermanfaat dengan adanya grup yang teman-teman bikin. Jadi apa yang dilakukan di IDB silahkan lakukan juga untuk teman-teman sendiri. Baiklah, itu saja yang saya sharing tentang IDB. Semoga bermanfaat. Selamat datang untuk anggota baru yang setiap hari datang 500 sampai 1000 orang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.